Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 3, nama saya Putri Aprilana Pratiwi. Nama saya Syahidah Ulandari. Nama saya Nabila Aulia Zahra. Nama saya Sarah Sugartini. Kami akan melaksanakan praktek bioteknologi membuat roti manis. Selamat menonton. Peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti. Untuk mengetahui peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti, untuk mengetahui proses fermentasi dalam pembuatan roti, untuk menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teori, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia, seperti aspek pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Salah satu produk bioteknologi di bidang pangan adalah roti yang memanfaatkan jamur ragi Saccharomyces cerevisiae. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi. Jamur ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Jamur ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Umumnya, jenis ragi yang digunakan untuk pembuatan roti adalah jamur ragi Saccharomyces cerevisiae. Jamur ragi ini mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi sederhana, laju pertumbuhan cepat, sangat stabil dan aman digunakan. Fungsi utama jamur ragi Saccharomyces cerevisiae adalah untuk mengembangkan adonan dalam pembuatan roti. Jamur ragi melakukan fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Proses fermentasi merupakan proses respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir dalam pembentukan ATP. Fermentasi terjadi pada kondisi miskin oksigen. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan 150 gram margarin, 1 kg tepung cakra kembar, 520 gram air dingin, 200 gram gula pasir, 2 butir telur, 4 sendok makan susu bubuk, dan 4 sendok teh ragi. Untuk toppingnya terdapat meses coklat, keju parut, kacang almond cacah, dan choco chips. Alat yang digunakan: baking paper, gelas takar, mixer, baskom, langseng, loyang, dan sarung tangan. Cara kerja: pertama, siapkan 1 kg tepung terigu cakra kembar, kemudian 200 gram gula pasir, 4 sendok teh ragi, 4 sendok makan susu bubuk, dan 2 butir telur. Dua, tambahkan 520 gram air dingin. Aduk terus sampai kalis.
3. Setelah adonan kalis, masukkan 150 gram margarin dan sejumput garam. 4. Aduk kembali adonan hingga kalis elastis. 5. Bagi setiap adonan menjadi beberapa bagian yang diinginkan dan bentuk adonan tersebut menjadi bentuk bulat. 6. Diamkan adonan sekitar 35 menit agar adonan dapat mengembang. 7. Setelah 35 menit, pipihkan adonan untuk memberikan isian pada adonan roti. 8. Bentuk adonan tersebut sesuai keinginan. 9. Setelah semua adonan terisi, diamkan kembali adonan sekitar 10 menit supaya mengembang sempurna. 10. Siapkan langseng yang akan digunakan. 11. Masukkan air ke dalam langseng dan tunggu hingga air mendidih. 12. Setelah air mendidih, masukkan adonan roti ke dalam langseng. 13. Tunggulah sekitar 20-25 menit hingga adonan matang. 14. Setelah matang, angkat adonan dan pindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Hasil pengamatan. Pada pukul 12 WIB, adonan akan didiamkan kurang lebih 35 menit pada proses pengembangan pertama dan 10 menit untuk proses pengembangan yang kedua. Setelah 45 menit, sudah terlihat perbedaan ukuran antara adonan yang sebelumnya. Hal itu menandakan berhasilnya proses pengembangan yang disebabkan oleh ragi yang digunakan. Proses pengembangan adonan merupakan suatu proses yang terjadi secara sinkron antara peningkatan volume sebagai akibat bertambahnya gas-gas yang terbentuk sebagai hasil fermentasi dan protein larut, lemak, dan karbohidrat. Jamur ragi Saccharomyces cerevisiae membuat adonan roti mengembang dengan cara melakukan proses fermentasi. Fermentasi terjadi pada lingkungan yang miskin oksigen, di mana oksigen yang dibutuhkan masuk ke dalam adonan pada tahap pengulanan. Proses fermentasi ini mengubah glukosa dari tepung menjadi karbon dioksida, etanol, dan energi. Karbon dioksida yang dihasilkan pada proses fermentasi terperangkap pada adonan oleh protein gluten yang bersifat kedap udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan adonan roti mengembang. Selain karbon dioksida, produk lain dari proses fermentasi adalah etanol atau alkohol. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, semakin lama waktu fermentasi, semakin mengembang adonan roti yang dibuat. Hal ini dikarenakan jamur ragi Saccharomyces cerevisiae terus melakukan fermentasi dan menghasilkan karbon dioksida yang semakin banyak di dalam adonan roti. Oleh karena itu, adonan akan semakin mengembang apabila semakin lama didiamkan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa roti merupakan salah satu penerapan konsep bioteknologi di bidang pangan. Roti dibuat dengan bantuan jamur ragi Saccharomyces cerevisiae yang melakukan fermentasi alkohol. Fermentasi yang terjadi mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida membuat roti mengembang, sedangkan alkohol memberikan rasa dan aroma pada roti. Jadi ini kita hasilnya udah jadi. Tada. Enak. Tada. Terima kasih Pak Didin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.